Maka Kenari Jaya ya bersama HDII, kemudian didukung majalah Astrinesia, Property and Bank sama Katalog Pro ini membuat sayembara rancang bangun handle dengan misi menggali kreativitas. Jadi kreativitas mahasiswa, desainer profesional dan masyarakat umum. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protalks kali ini. Dan Protalks kali ini cukup spesial karena kita berkolaborasi dengan HDI Nasional dan juga Kenari Jaya yang akan mengadakan sayembara mengenai Kenari Jaya Award, yaitu Handle Design Competition. Di sini kita sudah kehadiran Pak Henry Syarifuddin. Selamat siang menuju sore Pak Henry. Siang Pak Henry. Selamat siang. Wah, sehat Pak Henry? Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah sehat. Pak Henry, boleh diberikan sedikit informasi mengenai dan sekaligus membuka acara kali ini, Pak? Oke, terima kasih Muziza, Pak Bayu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Katalog Pro, khususnya Pak Apin yang telah mendukung acara kita, yaitu Kenari Jaya Award. Ya, Kenari Jaya Award itu didukung oleh HDII Pusat, Himpunan Desainer Interior Indonesia, dan juga majalah Astrinesia dan Property dan Bank. Ya. Hari ini kita kehadiran juga ketum HDII kita, Bapak Rohadi. Selamat datang Pak Rohadi, yang telah membimbing kita merealisasikan kompetisi desain handle pintu, meski dalam keadaan yang sangat sulit tentunya bagi kita semua dalam keadaan COVID-19. Ya. Kegiatan ini merupakan kehormatan bagi kita Kenari Jaya yang telah dipercaya membuat kegiatan penghargaan karya desain produk kelengkapan pintu yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Yang awalnya Kenari Jaya Award itu ide awalnya adalah karena bentuk kepedulian kita ya terhadap desainer dan arsitek muda di Indonesia, dan pengalaman dari bisnis kita. Kan Kenari Jaya sendiri sudah berumur 56 tahun ya, dan memang kita fokus bergerak di bidang consumeris, khususnya handle pintu. Dan selama kita bergerak di bidang ini selama 56 tahun ya, belum ada satu desainer Indonesia yang mendesain khususnya handle pintu. Kebanyakan handle pintu itu masih banyak dominan didesain oleh desainer-desainer Eropa ya. Memang beberapa tahun belakangan ini sudah mulai beberapa desainer Asia seperti Jepang dan seperti desainer Hong Kong dan China sudah mulai masuk, sudah mulai dalam mendesain desain handle. Ya, moga-mogahan dengan sosialisasi kita pada acara Protalks hari ini, ya teman-teman semua bisa join dalam Kenari Jaya Award, dan tentunya kita bisa menghasilkan suatu desain yang tidak kalah dengan desain luar negeri. Ya, saya rasa itu. Kita di sini juga kehadiran Ketua Umum dari Himpunan Desainer Indonesia Pusat. Di sini ada Pak Rohadi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Rohadi. Selamat siang, Mas Bayu, Mbak Ziza. Ya. Mungkin Pak Rohadi boleh membuka sedikit dan memberikan kata sambutan, Pak, untuk di sesi kali ini. Silakan Pak Rohadi. Baik, terima kasih atas waktunya, teman-teman Katalog Pro yang kami hormati, yang terhormat Bapak Apin dari Katalog Pro, Mas Bayu, Mbak Ziza, dan tim yang sudah menyiapkan acara pada siang hari ini. Yang terhormat juga buat Pak Henry Syarifuddin dan Kenari Jaya Tim yang sudah mensupport acara siang hari ini, dan tentunya partner acara KD Award, Kenari Jaya Award 2021, yaitu majalah Astrinesia dan majalah Property and Bank, Pak Bambang dan Pak Indra Utama, serta
yang kami tunggu-tunggu juga, yaitu pembicara pada siang hari ini yang akan memberikan satu wawasan tentang desain, tentang produk, yang bisa memberikan inspirasi yang lebih, yaitu Bapak Nuarista Edi Nugraha, dan juga kepada teman-teman semuanya yang selalu setia dengan Katalog Pro. Pada siang hari ini tentunya HDI sangat berterima kasih kepada Katalog Pro bisa diberi kesempatan untuk memberikan satu gambaran seperti apa tadi yang sudah dipaparkan tentang Katalog Pro. Itu tentunya sama dengan platform Himpunan Desainer Interior Indonesia yang tentunya ingin memberikan wadah komunikasi antar desainer interior se-Indonesia. Kalau kami melalui organisasi, melalui beberapa kegiatan, kalau di Katalog Pro ini melalui jasa yang bisa memberikan kemudahan untuk para desainer interior dimanapun berada bisa mengakses dengan teknologi yang kekinian. Dan tentunya HDI juga memberikan wadah pembinaan, pengembangan dan kemampuan profesi yang seperti siang ini bisa kita tindak lanjuti dengan acara talk show atau webinar, atau mungkin nanti kalau sudah kita bisa bersahabat dengan masa pandemik atau corona ini, tentunya kita bisa offline, acara offline yang tentunya akan lebih menarik. Nah, tentunya juga dari HDI juga sangat berharap dengan programnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, yang tentunya saling sinergi antara organisasi dengan perguruan tinggi, dengan industri seperti Katalog Pro, seperti Kenari Jaya, Asri Indonesia, maupun dengan majalah Property and Bank. Nah, oleh karena itu, dengan hal demikian, makanya tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Hendri, keresahan kita terhadap pengakuan terhadap karya desain, terutama kalau yang berhubungan dengan Kenari Jaya adalah handle pintu. Pintu itu bisa macam-macam gitu ya. Nah, tentunya ini yang ingin kita sama-sama berkolaborasi. Kita waktu itu adalah saya, almarhum Pak Juhara dan Pak Hendra. Saat acara di Pondok Indah itu kita memberikan satu diskusi yang akan memberikan penghargaan terhadap para desainer yang mungkin bisa kita sematkan atau abadikan pada handle pintu. Nah, ini kan tentunya akan berbeda kalau dengan lukisan. Lukisan kan sifatnya pribadi ya, tanda tangan saja pribadi. Kalau ini handle pintu dan bisa dipunyain atau dimiliki atau dibeli oleh semua orang. Dan itu menjadi suatu kebanggaan, apalagi Indonesia kayaknya belum ada handle pintu yang benar-benar menjadi pengakuan dunia internasional. Ada sih, tapi yang masih sifatnya adalah mungkin hanya rumahan ya, atau beberapa rumah yang karya sendiri, dipasang sendiri, yang bisa menikmati adalah dia sendiri. Nah, ini tentunya kita juga memberikan appreciate kepada Kenari Jaya sekali lagi yang sudah memberikan wadah agar kita bisa membuat eksplorasi tentang desain handle. Sekali lagi terima kasih untuk acara pada siang hari ini atas fasilitas Katalog Pro. Semoga HDI dan Katalog Pro bisa bersinergi lebih jauh lagi dengan kita bisa menindaklanjuti dengan MOU dan sebagainya, sehingga manfaat kita bisa sama-sama kita nikmati untuk para desainer interior di Indonesia. Sekali lagi terima kasih dan selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohadi. Kali ini untuk sesi kali ini kita kehadiran narasumber kita yaitu Pak Nuarista Edi Nugraha, HDI, yang biasa dipanggil Pak Resto ya Pak. Halo, selamat siang Pak. Siang, Pak Bayu. Hai teman-teman. Dan juga kita juga kehadiran dari tim internal Kenari Jaya yaitu Pak Satya Gerhana sebagai Product Manager di Kenari Jaya. Selamat siang Pak Satya. Gerhana di siang hari ya baru ini.
Oke, mudah-mudahan kali ini kita akan bisa mendapatkan informasi lebih detail mengenai sayembara, dan juga dari Pak Resto kita juga mengharapkan mendapatkan ilmu-ilmu baru nih Pak mengenai buah desain itu apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang mengenai desain. Dan saya pengen nanya juga nih Pak Resto mengenai Nuwa Desain itu sih seperti apa, dan apa saja yang proyek-proyek yang pernah dikerjakan oleh Nuwa Desain Pak? Oke, ya saya akan coba bercerita ini mengenai apa saja yang selama ini saya lakukan. Ya, saya itu 5 tahun di awal karir ya, sebelum lulus sudah magang, kemudian bekerja paruh waktu 5 tahun di exhibition, kontraktor dan konsultan. Jadi mendesain untuk pameran, kemudian 14 tahun karena bosan di pameran kok cuma sebentar bongkar ini saya pengen yang lebih awet gitu, makanya pengen bekerja di company konsultan interior. Nggak taunya 14 tahun tuh di satu perusahaan, kebetulan pusatnya Singapura, jadi banyak peluang untuk tahu juga gitu karya-karya desainer dari paling tidak Asia Pasifik. Kemudian setelah itu saya 5 tahun berkutat di manajemen satu kantor, konsultan dan kontraktor, untuk memahami bagaimana mengelola sebuah kantor konsultan dan juga kontraktor. Setelah itu bosen lagi ngajar, kemudian bosannya Pak ya? Sudah 8 tahun ini. Nggak tahu itu, bagi saya bosan itu adalah kode-kode untuk kita mencari hal-hal baru. Jadi saya akhirnya 8 tahun. Bosan menjadi hikmah berarti Pak ya? Jadi banyak ilmu akhirnya. Jadi kalau orang bilang work from home baru beberapa bulan atau 1,5 tahun, saya udah 8 tahun ini work from home sebagai independent designer dan dosen tidak tetap. Jadi seminggu ya hanya satu kampus 1 hari aja. Lama di Untar dan Mercu Buana. Kemudian juga saya aktif di organisasi HDII, juga komunitas-komunitas. Nggak tahu ini kurang kerjaan, banyak bosan sehingga saya banyak mencari kenalan-kenalan. Ya lebih kurang itu. Kemudian karya-karya ini yang nampak ini sketsa tangan, ini karya tahun 93 atau 94 gitu. Saya mendesain mungkin sudah ratusan juga untuk booth pameran. Ini boleh percaya boleh enggak, kalau mau diadu kecepatan saya gambar dengan sketsa perspektif seperti ini kurang dari 1 jam, mungkin bisa setengah jam itu untuk gambar seperti ini. Kemudian ini karya-karya yang awal-awal sebagai interior designer. Ini Tamani Cafe di Kemang. Saya dulu mendesain beberapa konsep untuk Tamani Cafe. Kemudian untuk XL waktu mereka investasi pertama di Indonesia, kerjasama dengan satu company Singapura, kantor pusat, mengolah implementasi untuk toko-tokonya XL sampai ke kios-kios kecil. Kemudian juga mendesain buat konsepnya Fuji Beach Plaza dulu di Rawamangun ini, dan beberapa tokonya, tidak semua toko ya, tapi beberapa toko yang besar saya sempat mendesain. Kemudian juga di beberapa kota, dan di Melbourne ini berangkat hanya 4 orang dari Indonesia, ikut sebagai desainer, sebagai kontraktor, kemudian sebagai tukang pasang showcase juga, jadi double kerjaannya. Termasuk di awal-awal bantuin jaga toko, ini restoran juga. Iya, memang banyak. Kemudian banyak kerjaan juga di NAF Karaoke. Ini dulu istilahnya becaan, jadi di luar kantor resmi saya juga ada bantu untuk di NAV Karaoke Keluarga. Sekarang sudah punah karena sudah banyak pesaing, ganti investasi ke bidang lain. Tapi saya sempat mendesain 60 sampai 70 outlet untuk NAV Karaoke ini. Ya ini bermain-main dengan desain, 90% retail waktu 14 tahun di company. Kemudian kantor-kantor juga ada, butik, kemudian sampai ke public space. Dulu banyak di Kelapa Gading, pernah mendesain buat Purindah Mall, batik keris, keris galeri ya. Kemudian ini Gunung Agung, ini di Kelapa Gading 5, dan kios-kios kecil-kecil ya. Kalau dihitung ya ratusan mungkin ya. Saya sendiri nggak pernah ngitung gitu.
Adorama Foto. Ini keris di Bandara Terminal 3, nggak tahu masih nggak ini. Konsepnya adalah bisa menyesuaikan season untuk apa ini, kolom-kolomnya ini bisa diganti image-nya. Kemudian ini kantor di Migas. Ini tahun-tahun terakhir ini ada BUMN, saya ngerjain desainnya untuk 9 lantai. Banyak bermain-main dengan color-color. Keren ya, wah memuji diri sendiri. Pak, maaf, saya Pak, jadi ada pertanyaan Pak. Kalau lihat dari desain-desain atau karya-karya Pak Resto ini kan ternyata macam-macam nih Pak, gitu. Ada dari karaoke, office, komersial, space gitu kan Pak. Nah, perbedaannya mungkin dari desain office dan komersial itu ya Pak. Itu yang harus diperhatikan untuk mendesain space seperti itu apa sih Pak? Gitu. Ya, fungsi utamanya, Mas Bayu ini, fungsi utamanya dulu apa? Kalau komersial kan targetnya adalah sales. Jadi desain interior harus mendukung sales, nggak boleh dia egois terus, harus kelihatan bagus. Tapi ternyata tidak menunjang sales, akhirnya tokonya kukut, bangkrut dan lain sebagainya. Jadi justru pertimbangan utama semuanya bermuara ke sales. Kemudian di kantor tujuan utamanya apa? Biar fungsi aktivitas pengguna di dalamnya efektif dan efisien. Itu saja yang jadi poin utama untuk kita perhatikan selaku desainer. Kemudian ini gambar yang nampak ini juga tahun ini di masa pandemi ini ada teman yang minta didesainkan rumahnya. Rumah dia kebetulan hobinya ngetrail, jadi itu yang jadi tema utama sama sepedaan. Dia punya sepeda, saya bilang ini boleh dihancurin nggak nih? Akhirnya itu tak tempel-tempelin buat lampu gantung, kemudian ada image mural. Jadi ya menyesuaikan tujuan kita mendesain apa, dan tentu saja yang penting adalah citra dari entah company kalau itu untuk kantor, ataukah citra toko kalau itu brand dari tokonya, kalau itu komersial. Kalau rumah tinggal ya ini citra diri penghuninya. Kalau ini orang masuk saja udah kebayang bahwa ini penghuninya pasti seneng ngetrail, ini bukan masak-masak. Jadi itu aja yang dijadikan titik tolak. Teori dan prinsip desain tentu saja sama di semua zaman. Saya juga melalui ini proses mendesain yang tidak langsung dari Pinterest terus jadi desain, tidak, tapi melalui proses desain. Ya ini prosesnya dari menggambar manual. Gimana Mas Bayu? Nah itu yang tadi Pak Resto sempat singgung Pinterest Pak. Nah mungkin teman-teman yang lain sebagai desainer juga merasakan gitu ya. Kadang-kadang kalau mendapatkan klien gitu, mereka banyak informasi gitu kan, udah saking banyak informasi, terus juga ada banyak platform-platform penyedia gambar-gambar bagus, khususnya desain-desain rumah atau tempat tinggal ataupun yang lain. Jadi mereka terlalu banyak informasi yang didapat, akhirnya maunya dalam kutip banyak gitu Pak. Nah itu untuk menjaga brief dari klien itu tetap terconnect dengan yang desain akan kita buat, itu seperti apa sih Pak yang harus kita lakukan? Ya, saya juga lewat Pinterest juga untuk ekspor gagasan. Namun tentu saja yang utama memisahkan dulu antara kebutuhan dan keinginan, baik itu keinginan kita selaku desainer maupun keinginan klien. Karena desainer ini kan banyak pengennya, yang menurut dia wah ini bakalan booming, bakalan heboh, bakalan ngehip, bakalan Instagramable dan lain sebagainya. Tapi kalau saya tidak, saya kebutuhannya dulu apa, baru nanti pertimbangannya keinginan, baik keinginan klien maupun keinginan saya. Nah ini saya juga melakukan proses itu, jadi saya studi lingkungannya, keinginan dia, saya catat semua, kemudian saya tuangkan sketsa. Ini kalau dicermati Mas Bayu, kelihatan nggak ini gambarnya pada kebalik itu? Ya memang itu sengaja, karena ini saya buat on the spot waktu meeting dengan owner ya, untuk mengolah gagasan dari Pinterest. Dia lihat ini saya pengennya begini, oke saya buatkan, saya kembangkan, saya gambar di depannya dengan cara terbalik. Jadi memang dia bisa ngelihat langsung dari sudut pandang dia gitu. Ini mungkin lebay ini desainer masa gambarnya kebalik. Bagi saya enggak, bagi saya untuk pamer aja bahwa saya memang desainer yang bisa gambar. Wah. Berarti itu gimana Mbak Ziza? Iya, berarti Pak Resto duduk berhadapan dengan klien terus langsung sketch di tempat gitu ya Pak?
dari sudut pandang dia. Jadi wow. saya gambarnya kebalik, bagi dia nggak kebalik. Wow, ya keren. itu perlu berlatih biar saya kelihatan keren aja emang itu pamer. Tapi yang bener kan Pak, karena kadang kita nulis berbalik aja agak susah gitu. Ini gambar lagi. Jadi saya melalui proses itu tidak sekedar dari Pinterest terus ikuti keinginan dia full, enggak. Jadi saya saring apa yang bisa saya makan cocok dengan kebutuhannya dia, kemudian juga dari segi estetis saya bisa terapkan, yaitu akhirnya ini kebetulan satu proyek nilainya hampir mungkin 500-an juta ya di luar equipment mereka, hanya untuk interior dan finishing, karena ini kebetulan bangunan lama banget yang udah lama bertahun-tahun nganggur, jadi banyak perbaikan tanpa gambar kerja detail. Jadi ini hanya gambar-gambar sketsa-sketsa saja, gambar kerjanya saya langsung ke tukang. Ini yang kadang kalau kita ketemu penunjukan langsung yang tidak perlu tender, kemudian klien juga percaya dengan kita dan kita juga mempunyai komitmen tidak akan konflik of interest, ini bisa saja terjadi seperti ini. Ini hasil jadinya. Ini tahun 2018 kalau 2017 sampai 2018 kalau nggak salah nih, di daerah Bekasi. Kemudian ya aktivitas lain, asesor di LPJK, kemudian aktif di pergaulan biar kelihatan muda. Ya itu gambarannya lebih kurang Kak Sisa dan Mas Bayu. Ada pertanyaan apa gini? Oke. Wah. Pak, mau nanya nih Pak, berarti apa aja nih Pak yang perlu diperhatikan dalam mendesain? Dalam mendesain. Mbak Sisa pengen nomor berapa ini studionya nih? Itu nomor 2 yang lebih masih seger. Masih ada daun-daunnya Pak. Pak Bayu pilih nomor 4 yang agak berkarakter. Coba saya atau sesuai umur. Sesuai umur. Kalau umur saya stuck di 8. Jadi saya pilihnya nomor 3. Oke, 3. Ya masih oke ya. Tapi kalau dilihat kenapa Mbak Sisa pilih nomor 2? Masih seger Pak, masih ada daun-daunnya, kayaknya fresh gitu kan. Kayak Sisa masih glowing ini ya. Iya. Pak Bayu, pertimbangannya apa nomor 3? Karena kalau yang nomor 3 tuh sudah terlihat matang dan bisa dimakan, Pak. Ya, beralasan. Ya, bisa dimaklumi dan bisa diterima di logika. Ya, ini matang mungkin lebih manis ya, kebayangnya. Meskipun ini hanya sekedar dilihat dari gambar. Demikian juga desain. Ya, desain itu sebetulnya tujuan akhirnya adalah quality atau kualitas. Karena semua orang pengen kualitas. Nanti akan nyambung juga dengan kompetisi. Kompetisi kita juga akan mencari kualitas. Ya, kalaupun peserta kompetitif, pasti kita juga akan mencari peserta yang mempunyai kualitas di dalam mendesain handle. Nyambung kan? Ini padahal disambung-sambungin, tapi sebetulnya nyambung antara jeruk dan handle. Kemudian kita cek lagi mengenai desain. Tadi pertanyaannya desain, ini asal katanya designo, desinal dari Latin. Artinya kalau saya sih cara bodohnya aja, desain itu gambar rencana. Jadi belum nyata, belum ada, tapi direncanakan. Jadi tugasnya desainer merencanakan nanti bakalan seperti apa. Nah, kalau ini saya ringkas di ilmu-ilmu mengenai proses desain, ada 6 huruf kan, Pak Bayu? Ya Mas Bayu? Ya. Ada huruf D, E, S, A, I, N. D, dimulai dengan studi teori dan studi lapangan. E, efisiensi dan efektivitas jadi pertimbangan. S, sensibilitas atau kepekaan rasa seni diterapkan. A, analisis setiap elemen terkait. Nah, ini jadi nggak kayak Pinterest langsung diterapkan, tapi harus melalui proses analisis. Kemudian tujuannya adalah indah dan fungsional, bukan hanya indah atau bukan hanya fungsional, tapi indah dan fungsional. Itu. Apa kalau gitu N-nya Pak? Nah, ya semua saya sebutkan di itu N-nya. Oh, kirain N-nya dua desain makanya pakai gitu. Oh, enggak lah, itu terlalu iklan nanti. Ya, kemudian saya sebut kembali bahwa tujuan desain memperbaiki kualitas. Jadi kalau Anda mendesain yang maksudnya baru tapi dari sisi kualitas ternyata rendah, tidak efektif, tidak efisien, ya itu gagal.
Ini 7 prinsip desain ini sebetulnya di buku-buku teori zaman kalau sekolah di desain pasti ini juga sudah memperolehnya. Nanti diterapkan saja selaku desainer, barangkali lupa karena kalau pelajaran di kuliah itu kebanyakan kalau udah kerja daripada lupa gitu. Jadi pengertian keseimbangan, kesatuan, perbandingan urutan, irama, skala, dan fokus. Kemudian itu penerapannya tentu saja menggunakan cara-cara atau metode-metode dalam memperoleh ide. Mau mendesain handle buat kompetisi pun pasti melalui ini disadari atau tidak. Ya, jadi pertama pasti orang explore, yaitu mencari inspirasi. Tadi Mas Bayu bilang Pinterest, nggak ada bodores ya, semuanya pinter itu. Betul, Pak. Pinterest. Kemudian berpikir secara kritis. Artinya berpikir secara kritis itu kita jangan melihat hanya dari satu sisi, tapi juga dari semua sisi. Ya, ini kalau teman saya jawab ini, kalau kritis ke UGD dong. Oh enggak, sekarang IGD. Ini beda ya, ini kritisnya adalah tajam dalam berpikir. Kemudian redefining, membuat definisi baru ataupun merubah, mengolah kembali. Dari idenya jangan langsung telan-telan mentah-mentah kemudian diterjemahkan sama seperti ide yang didapatkan, itu nyontek atau plagiarisme. Jadi ini redefining, mengolah kembali. Kemudian juga managing. Jadi managing itu memanage, mengatur ataupun merencana dengan baik, yang runtut, berurutan, kemudian dilakukan terus-menerus dengan lebih baik. Ya, kemudian yang keempat modifying, tadi sudah menemukan, mengolah, mendefinisikan kembali, kemudian memantapkan dengan memikirkan lebih baik, mengatur, mengurutkan, kemudian terus-menerus diolah, kemudian dimodifying supaya mencapai yang terbaik, ya, memperbaiki kembali, reevaluasi. Yang terakhir pertimbangannya adalah trend spotting. Baru ini yang terakhir, mengikuti tren atau kecenderungan. Apakah harus? Tidak harus. Bisa jadi orang menciptakan tren sendiri. Ya, tapi tentu saja menciptakan tren sendiri tetap harus mempelajari dulu, studi dulu yang dulu seperti apa, kemarin seperti apa, hari ini seperti apa, sehingga prediksi tren ke depannya seperti apa. Yang terbanyak disukai orang itu trend spotting. Pertanyaan berikutnya mengenai kompetisi sih Pak, karena kan kita ngebahas tentang kompetisi Kenari Jaya Award ini. Nah, bagi Pak Resto sebagai desainer, itu seperti apa kompetisi Pak? Beberapa hal yang bisa diambil manfaatnya dari kompetisi ini dari sudut pandang desainer ya. Yang pertama tentu saja desainer bisa mengisi waktu dengan lebih bermanfaat, berguna. Kemudian yang kedua, kita itu perlu benchmark terhadap kemampuan diri kita, terhadap apa yang kita bisa. Kadang kalau kita nggak ketemu lawan, kita nggak ukur, kita nggak ketemu pembanding dengan desainer lain atau karya-karya lain, kita itu terlupa bahwa kita itu di posisi rendah, tengah, ataupun tinggi. Nah, ini sebagai alat ukur kemampuan diri terhadap teman seprofesi. Kemudian kompetisi apapun, termasuk kompetisi handle desain ini, pemicu dan pemacu. Kadang kalau nggak ada penyemangat nih, wah ini semangat nih, hadiahnya puluhan juta nih, sampai ratusan juta totalnya, ini jadi pemicu, sehingga kadang orang itu menjadi, wah iya ya aku lama nggak desain, sehingga dia semakin berminat atau muncul kembali gairahnya untuk mendesain dalam artian pengembangan potensi dirinya. Kemudian kalau itu dia rajin ikuti, ya bisa jadi menang itu bukan karena desainnya yang bagus, bisa jadi karena beruntung, bisa jadi karena jurinya kilaf, bisa jadi karena memang seleranya baru mengarahnya ke situ. Karena saya lihat di kompetisi desain handle ini juga jurinya kan beragam ya, jadi nggak bisa kalau itu dicap ini kenapa kalah, kenapa menang, karena kita melihatnya dari berbagai sudut gitu, bukan hanya desain saja, meskipun nanti komponen besarnya dari desainnya, penilaiannya, tapi ada sisi lain yang juga kita lihat, teknologinya, kemudian kebaruannya atau novelty-nya, kemudian juga selera pasar, dalam artian apakah ini nanti kelayakan untuk dijual di market itu akan membawa potensi sales yang besar atau keuntungan bersama. Nah, kalau itu terjadi, nanti itu akan tentu saja mengangkat eksistensinya
brand handle atau mengangkat eksistensi dari desainernya, apalagi ini ada komitmen untuk membawa nama desainer dalam produk handle-nya itu. Jadi ini ajang untuk eksistensi diri yang menurut saya bagus sekali. Kemudian nomor 5, kalaupun menang ya ada hadiahnya, yaitu untuk tambahan rezeki, sudah pasti harus disyukuri, syukur-syukur berbagi dengan juri lebih utama. Amin Pak. Kemudian yang keenam, ya gimana Mas Bayu? Ya, bagi teman-teman yang akan menang berarti harus jangan lupa ingat-ingat sama juri ya Pak. Oh enggak gitu lah, bukan gitu, itu bercanda aja. Kalau ditanggapi serius ya alhamdulillah. Ya. Karena memberi solusi, yang tidak kalah pentingnya sebetulnya desainer itu memberikan solusi, bukan memberi masalah. Jadi ada permasalahan baru itu dipecahkan solusinya oleh desainer. Hal yang tertinggi stratanya kalau desain itu bisa memberi inspirasi atau enlightenment, pencerahan kepada penggunanya. Ya lebih kurang itu kira-kira manfaat kompetisi. Ya. Masih berapa puluh lagi pertanyaan? Sedikit lagi Pak, tapi saya jadi ada pertanyaan nih Pak. Balik lagi ke mengenai sayembara ya Pak ya. Untuk peserta atau teman-teman yang ingin mengikuti sayembara, khususnya sayembara Kenari Jaya ataupun sayembara-sayembara yang lain, itu dari Pak Arso sendiri punya tips dan triksnya nggak sih Pak? Saya beberapa kali ikut sayembara, meskipun saya sarankan ke adik-adik semua untuk rajin ikut sayembara mulai dari muda gitu. Kalau bisa lahir ceprot langsung ikut sayembara. Jadi salah satu tip adalah cari celah. Bisa jadi celahnya dari mana? Dari kriteria peserta. Ya, ini ada kriteria profesional, ada umum, ada mahasiswa. Ya, nanti dipilah-pilah apakah yang daftar ini masuknya aku itu di mana ya, di umum. Cari dulu kriteria profesional apa. Oh, ikut organisasi profesi. Berarti yang nggak ikut organisasi profesi nggak tahu, ini coba nanti ditermati tornya, bisa umum. Umum mungkin peluang menangnya lebih banyak karena pasti pesertanya lebih sedikit, bisa saja itu strategi. Ya, kemudian pelajari tor dengan baik, jangan sampai melakukan kesalahan karena administratif yang salah sehingga didiskualifikasi. Ya, format gambar, aturan untuk megabyte-nya berapa itu ditepati, kemudian kisi-kisi desain yang diinginkan seperti apa dan kriteria penilaian dari juri apa saja. Mana yang kriteria penilaiannya, kalau tidak salah ada 4 zona atau 4 kriteria yang dinilai itu dipelajari dan itu harus ada masuk di dalam desainnya. Jadi kalau ada kebaruan, di mana kebaruannya harus cari kebaruan dalam desain handle itu apa, teknologinya apa yang itu menarik ataupun fungsional, efektif, efisien. Kemudian desainnya juga jangan mentah-mentah ngambil Pinterest atau Bodores. Kemudian apalagi itu ya, teknologi kebaruan, memberikan solusi atau yang tidak terpikir oleh orang lain, itu mungkin menarik karena ada kelas favorit ya, yang nanti pilihan di medsos itu juga harus dipertimbangkan untuk targetnya. Apakah nanti mungkin aku kalau bertanding di masalah desain tidak bisa bersaing atau masalah di pasar nanti nggak menang, tapi saya mau dibikin yang unik banget yang sekiranya ini orang ngelihat itu langsung jatuh cinta gitu. Lebih kurang itu. Jadi tips dari saya ada pelajari tor dengan baik, kemudian selalu cari yang berbeda ataupun yang belum pernah di desain orang. Di sini ada Pak Satya Gerhana sebagai Product Manager dari PT Kenari Jaya Prima. Selamat sore Pak Satya. Selamat sore Mbak Ziza. Terima kasih Pak Satya atas waktunya. Nah, boleh nggak nih Pak diceritain dulu nih mengenai Kenari Jaya Award, menyambung tadi diskusi kita dengan Pak Resto sebelumnya Pak. Ya, tadi sebenarnya udah diceritain sama Pak Henry ya mengenai latar belakangnya. Cuma ini saya ini aja singkat. Jadi sejak 1965 tuh kita berdiri, kita udah memegang beberapa brand produk ya yang kita pasarkan. Itu diantaranya ada Vali-Vali, Pasini, Salice Polo, Zermatt, D&D, Kawajun dan sebagainya. Dan kita ada satu merek sendiri yang namanya Ken ya. Dan kita sadari ya kalau
produk-produk itu tanpa adanya suatu support gitu, suatu after sales, itu akan jangka panjangnya nggak gitu bagus. Makanya di sini kita bikin support untuk produk-produk kita. Jadi kita ada yang namanya jasa pemasangan, kemudian supervisi, pembuatan master key, jasa iron mengeris, sampai panggilan teknisi 24 jam. Jadi semua itu service-service ini adalah yang membedakan kita dengan produk-produk yang lain. Ditambah kualitas dari produk-produk itu sendiri. Ya. Jadi memang selain produknya berkualitas, tentunya mesti disupport sama service-service ini. Dan ini ya, sejak adanya brand Ken ini, kita sadari memang di Indonesia tuh ada beberapa yang udah mulai produksi handle secara kecil-kecilan, cuman kan nggak pernah terekspos. Dan dalam rangka menunjang program pemerintah itu mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional, maka Kenari Jaya ya bersama HDII, kemudian didukung majalah Astrinesia, Property and Bank sama Katalog Pro ini membuat sayembara rancang bangun handle dengan misi menggali kreativitas. Jadi kreativitas mahasiswa, desainer profesional dan masyarakat umum. Ya, jadi di sini yang dilombakan adalah desain handle ya, pembukaan pintu ya. Dan kita di sini adalah dasarnya untuk menggali sisi lain dari potensi dari arsitek, desainer interior, kemudian desainer produk Indonesia, atau masyarakat umum ya, untuk mewujudkan semangat dalam menciptakan tren lokal di masyarakat dan selanjutnya dapat mengenalkan reputasi desainer Indonesia ke skala internasional, karena kita mempunyai networknya kita ada, kemudian jaringan penjualan maupun jaringan ininya kita ada, sehingga kalau misalnya kita angkat gitu potensi dari Indonesia ini juga ikut mengangkat nama Indonesia. Itu sih tujuannya. Wah, luar biasa ya Pak. Jadi bagi teman-teman yang ikut di sayembara ini tidak menutup kemungkinan mungkin nanti desainnya bisa dipakai yang pasti oleh Kenari Jaya dan mungkin bisa lebih dikenal di luar Indonesia mungkin Pak ya, dengan link atau koneksi dari Kenari Jaya itu sendiri itu Pak. Ya, harapan kita begitu sih Pak ya. Karena selama ini yang kita pasarkan memang kan untuk produk-produk yang high end gitu biasanya diambil dari beberapa arsitek-arsitek yang udah mempunyai ikon-ikon itu, bangunan-bangunan yang udah terkenal di dunia ya. Kalau kita sebutkan nama arsiteknya, orang dari mahasiswa-mahasiswa atau ini di arsitektur akan tahu, oh Richard Meier itu siapa, Zaha Hadid itu siapa gitu. Nah ini kita coba angkat juga dari Indonesia. Oke. Nah Pak, saya jadi ada pertanyaan Pak. Itu jadi sejak kapan sih Pak Kenari Jaya Award ini mulai diadakan sih Pak? Memang tahun ini ya kita launching sayembara ini tuh per tanggal 31 April 2021. Cuma ini tahapannya tuh sebelumnya memang ada beberapa pembicaraan dulu ya. Jadi pada waktu banjir di Jakarta waktu itu tuh awal tahun kemarin ya, tahun 2020 ya di Jakarta. Nah itu waktu kita ada pertemuan di Pondok Indah ya, di Interkon Pondok Indah dengan beberapa personal dari HDII dan pada waktu HDI dan IAI waktu itu ketua IAI masih Pak almarhum Pak Juhara ya. Oh iya, Pak Juju ya Pak. Ya, itu dicetuskan mengenai masalah ini. Jadi dari direksi kami Pak Hendra mengupakan mengenai kalau dia tuh mau mengangkat gitu citra dari Indonesia melalui handle gitu, diadakan sayembara desain handle ini dan kemudian disambut baik gitu dengan forum yang ada di situ dan kemudian dimatangkan dan kemudian beberapa kali pertemuan akhirnya di launch itu per tanggal 30 April 2021 itu di launch pertama kali sayembara ini. Demikian waktu itu ketuanya almarhum Pak Amal. Jadi ketua dari sayembara ini almarhum Pak Amal. Ya karena memang pandemi ini baik Pak Juju maupun Pak Amal ya telah berpulang ya, dan kemudian kita tetap lanjutkan gitu ininya karena semangatnya Pak Amal juga waktu itu untuk menelurkan sayembara ini juga sangat besar sekali dan sekarang
sebagai penggantinya adalah Bu Irma ya, Bu Irma dari HDI juga itu sebagai ketua dari acara ini. Demikian. Selamat siang Bu Irma. Halo, selamat siang Mbak Aziza. Sehat-sehat ya Bu. Mas Bayu, saya sehat sama Pak Apin. Baik. Ya. Kalau gitu boleh desain gitu ya. Dan untuk temanya sendiri. Oh ya, tema dari sayembara ini adalah trendy dan stylish ya. Jadi ini merupakan satu sayembara. Juga temanya gitu. Produk elemen interior berupa handle pintu dan jenis handle pintu, jadi pull handle dan lever handle dengan tema trendy dan stylish. Ya, itu sih tema kita. Oh ya, nanti saya juga akan dibantu sama Bu Nadia ya, akan menjelaskan masalah lebih detail gitu ininya. Baik. Selamat siang Bu Nadia. Siang Bu Ziza. Sehat Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Kalau gitu boleh diceritain nggak sih lebih detail mengenai tema dan juga tentang tema sayembara ini ya Bu ya. Mungkin untuk tema nih, kayaknya Bu Ketua, Bu Irma sebagai ketua acara boleh menambahkan begitu sebelum kita tentang in detail apa sih handle gitu. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Kita berdua ya jelasin, nanti Mbak bisa scroll ya. Ya, jadi ini pertama kalinya di Indonesia, patut diapresiasi. Satu-satunya awarding untuk para desainer di Indonesia untuk bisa berpartisipasi dalam KD Award Design Handle, Mbak. Hardware kecil tapi fungsinya luar biasa. Jadi ini suatu kehormatan untuk para desainer Indonesia apabila mengikuti awarding KD Award ini. Jadi konsep sayembaranya sih kita kekinian ya, tentunya yang mengikuti tren, trendy dan stylish. Kemudian ergonomis, para desainer profesional tentu sudah paham betul ya, ergonomis itu comfortable, healthy, safety, bisa juga disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Kemudian secara fungsinya, kebetulan yang disayembarakan, ada dua konsep handle, yaitu lever handle dan pull handle, begitu ya Mbak Nadia. Dari sekian banyak ya Pak Satya, fungsi handle hanya 2 handle, jenis handle yang akan disayembarakan, diberikan penilaian. Sekali lagi lever handle dan pull handle. Ya, nilai inovasinya juga perlu ada karena seorang desainer itu erat kaitannya dengan kreativitas dan inovasi. Itu memberikan value tersendiri. Kemudian ramah lingkungan, green orientation, ini di zaman global ini sudah semua orang menjurus kepada green ya. Jadi bisa termanifestasi dalam material handle-nya nanti. Kemudian estetis, tentu saja estetis itu selain fungsinya oke, estetikanya suatu keniscayaan. Jadi handle yang menarik, yang mempunyai nilai jual juga itu harus dipertimbangkan dalam mengikuti sayembara ini. Orientasi pasar tentu saja marketable karena ini industri terbesar dari handle yang mensupport acara award ini. Kemudian penerapan aspek new normal. Tentu saja ini berkaitan dengan inovasi tadi, nilai inovasi. Mudah-mudahan dengan sayembara ini para desainer Indonesia bisa banyak memunculkan ide-ide ya Pak Satya, ide-ide yang fresh, yang terbaru untuk handle. Boleh lanjut Mbak Nadia? Oke. Berarti kan tadi yang disayembarakan yaitu pull handle dan lever handle. Nah, boleh nggak nih Mbak Nadia menjelaskan? Ya, lever handle dan pull handle. Boleh dijelaskan nggak nih mengenai lever handle itu seperti apa, pull handle itu seperti apa Mbak Nat? Boleh Bu, tapi sebelum kita bicara tentang pull handle dan lever handle, mungkin kita boleh nih, kenapa sih handle itu sebegitu pentingnya buat rumah? Karena kan handle kan udah biasa banget gitu kan, udah lumrah lah pasang pintu gitu kan, kenapa sih kok kita sayembarain gitu kan? Nah, jadi ada cerita sedikit nih tentang latar belakang dari handle itu sendiri. Jadi handle itu tuh dulu tuh kayak gimana sih awal mulanya handle gitu ya. Nah, ini mungkin nih boleh nih sama Pak Satya juga nih yang mau menjelaskan tentang tren handle nih. Oh, oke. Ya bisa jadi Canary ini sedikit ya buat gambaran aja. Jadi tahapan ide, pertama kan kita nih idenya di sini sekarang kan sebenarnya udah diarahkan mengenai handle gitu.
Dan tahap berikutnya adalah research. Nanti yang saya akan jelaskan ke bawah ini adalah mengenai masalah research. Jadi kita mencari tahu gitu apa, bagaimana, kemudian hubungannya, kemudian misalnya kita mau lebih jauh lagi mengenai masalah kebudayaan supaya jangan berbenturan dengan yang yang memang yang sesuai lah. Kemudian baru nanti sketch dan eksekusinya adalah di pihak Kenarijaya. Jadi nanti yang dipilih akan dibuatkan print 3 dimensinya, print 3D-nya gitu. Jadi dibuat prototipenya dari kita. Jadi sekarang peserta diminta dari research ke sketch-nya aja gitu ininya. Tentunya idenya ya diharapkan handle. Oke, ke bawah lagi ya. Nah ini adalah handle itu memang dimulai dari zaman Egypt ya, 5.000 tahun yang lalu. Kemudian berubahlah seiring dengan waktu. Kita tahu ada beberapa handle ya di sini, di Enrico Cassina kelihatan tuh mulai dari zaman barok gitu, barok, kemudian terus dia sampai ke zaman Art Deco, terus kemudian terakhir tuh Rokoko ya, Rokoko yang terakhir di inian sama. Jadi antara yang klasik dan modern dibenturin gitu ya. Kemudian ya terus, jadi ini memang handle ini sangat berevolusi gitu, berevolusi. Cuma memang trennya nanti akan muter gitu, kayak yang nanti akan kembali lagi gitu biasanya. Kemudian ini juga handle-handle juga yang mulai dipatenkan tuh di Amerika di tahun 1846 tuh memang handle mulai dipatenkan di situ. Jadi pembuatan handle juga mulai mengarah ke industri dibandingin yang sebelumnya cuma menggunakan yang lebih sangat tradisional ya. Oke. Bisa terus di itu ke bawah. Nah, sekarang teknologi handle ya, seiring dengan berjalannya waktu, teknologi handle juga udah berubah, udah ke arah yang lebih digitalized, kemudian mulai menggunakan sistem yang lebih canggih gitu, bisa menggunakan WiFi, bisa menggunakan Bluetooth, bisa dikendalikan dari jauh ya. Ini segala bisa menggunakan suara ya. Jadi teknologi handle bisa menggunakan biometric system gitu. Jadi yang dari dalam tubuh kita juga yang dimanfaatkan ada yang scan pakai jari, ada yang scan pakai muka dan sebagainya ya. Jadi memang ini semua adalah perkembangan teknologi ya. Walaupun yang didesain di sini gitu yang kita kendaki sekarang adalah yang lebih simpel gitu, lebih itu. Cuman memang kita mesti mengetahui memang ada teknologi yang sedang berkembang saat ini. Oke. Kemudian material dari handle itu sendiri ya, material, dimensi dan finish dari handle itu. Material handle tuh ada yang metal ya, jadi itu bisa berbentuk stainless steel, bisa berbentuk kuningan, aluminium, dan apapun itu ya yang dari metal. Karena metal mempunyai sifat tersendiri. Kemudian ada juga material yang dari kristal, itu dari semacam kaca ya. Itu yang dia lebih bisa memantulkan cahaya. Kemudian ada juga material yang dari kayu ya. Jadi material-material ini bisa kita jadikan satu handle aja, tapi juga bisa dikombinasikan antara material-material ini sehingga menjadi satu bentuk yang saling mendukung satu sama lain ya. Oke. Kemudian bentuk handle itu sendiri itu sangat banyak sekali ya, dan itu akan menimbulkan persepsi dari diri kita gitu. Jadi bentuk mulai dari circle, oval, triangle, trapesium, pentagon dan sebagainya itu bisa menggambarkan mungkin daerah tertentu, suku tertentu atau mungkin fungsi tertentu. Itu bisa digambarkan dari bentuk-bentuk seperti ini ya. Jadi ini semua adalah tapi juga kita mesti tahu ya, maksudnya mungkin kita ada pilih beberapa bentuk tertentu yang memang di pasaran tuh lebih gampang ditemui gitu, atau kalau memang kita nggak mau itu, kita mungkin bisa membentuk
bentuk lain yang memang nggak ada di pasaran. Cuman ini adalah bentuk umum yang ada di pasaran. Ya, yang ada gitu. Misalnya kita mau pengen cari bentuk ini, ya ada gitu. Oke, Jess. Berarti untuk tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Satya, jadi desainnya yang diharapkan di sayembara ini sebetulnya betul-betul balik lagi ke kreativitas dari peserta ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita mau ini ya mengenai warna gitu ya, warna ini sendiri juga kan berubah. Beberapa tahun terakhir tuh warna nikel gitu, warna stainless itu mendominasi hampir 20 tahun. Dulu sebelum 20 tahun yang lalu tuh warna-warna kuning itu sangat mendominasi di desain. Cuma sekarang 20 tahun kemudian kan warna-warna nikel, stainless steel itu, tapi sekarang mulai menggeser. Sekarang warna-warna hitam udah mulai masuk gitu, warna hitam, kemudian warna-warna copper gitu, rose gold. Apalagi sejak si iPhone munculin warna rose gold tuh, itu banyak sekali perubahan itu. Pengaruh itu Pak ya? Iya, perubahan warna di desain. Ya. Kemudian juga material gitu. Material tuh copper sekarang juga dianggap sebagai material yang bisa menghilangkan virus gitu, copper atau tembaga itu juga banyak diekspos sekarang mengenai masalah material copper itu, karena ada dalam penelitian dari beberapa universitas sudah muncul itunya, jurnal-jurnalnya mengenai copper itu, dan memang hasil penelitian tersebut memang membuktikan seperti itu gitu. Jadi sekarang warna dan material ini memang sangat beragam sekali ya. Dan kemudian trend handle ke depan gitu gimana gitu. Kalau saya lihat ya sekarang handle itu mungkin adalah kombinasi antara ide dengan teknologi gitu. Jadi bisa ya full handle gitu, tiba-tiba dia ada fingerprintnya gitu, full handle. Kemudian dia ada lampu di belakangnya. Jadi tuh handle bisa digunakan orang sebagai sesuatu yang bisa misalnya orang lagi TikTok di depan handle gitu ya. Karena dia ada warna di belakangnya, ada pencahayaan di belakangnya. Kalau di sinetron ya, waktu itu ada yang dibilang handle sinetron tuh ya. Itu sebenarnya handle-nya dari Kenari, mereknya Zermatt tuh. Kalau di sinetron selalu muncul tuh handle yang kayak begitu. Handle sinetron namanya. Itu handle Zermatt tuh biasa dipakai buat sinetron. Untuk rumah-rumah yang gede pakai handle seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya customer Kenari Jaya gitu ya, ada yang langsung mention, saya mau cari handle sinetron, itu teman-teman Kenari Jaya langsung ngerti ya Pak? Itu handle Zermatt yang biasa muncul di sinetron ya. Di pintu depan biasanya handle-nya itu lagi gitu. Kemudian dimensi handle itu ini juga coba deh ke bawah deh. Jadi dimensi handle tentunya akan disesuaikan dengan pintunya ya. Sekarang pintu juga tambah lama tambah besar gitu. Walaupun dibilang kayunya tambah lama tambah sedikit, tapi kenyataannya pintu rumah tambah lama tambah gede gitu. Tambah tinggi, tambah lebar, tambah tebal. Kenyataannya seperti itu. Dan handle juga akan menyesuaikan. Kalau kita cari di Eropa, handle-handle yang tinggi itu nggak ada. Karena di sana rumahnya pintunya nggak tinggi. Cuman di Indonesia berbeda gitu. Di Indonesia untuk pintu tambah besar gitu. Saya juga tambah tebal pintunya. Jadi semuanya nanti akan disesuaikan, baik engselnya, baik aksesoris lainnya gitu. Itu terpaksa disesuaikan dengan dimensi dari pintu ini. Ya. Okay. Berarti karakteristik dari handle pun bisa mengikuti karakteristik dari desain bangunan sebetulnya ya Pak ya? Iya betul. Makanya ada handle yang memang cocok untuk bangunan jenis ini, ada handle bangunan jenis ini, kemudian lokasi juga handle yang lokasi untuk di lepas pantai gitu. Itu juga ada seperti itu. Wah menarik. Jadi ya silakan Mbak Nadia mungkin. Nah, mungkin saya juga nambahin nih. Jadi tadi dari tren desain handle itu nggak semata-mata menjadi batasan buat para peserta nih, calon peserta untuk kayak berarti
kesini ya membatasi gitu. Enggak, tapi ini cuman kayak sebagai sedikit referensi aja nih. Jadi gitu kita kayak memancing, oh ini loh gitu. Kalau sejarahnya tuh seperti ini gitu, bentuk-bentuknya tuh bisa dikombinasikan dengan yang seperti ini dari berbagai sisi gitu untuk mencapai kepenuhan dari konsep tadi gitu, kebutuhan yang konsep sayembara tadi gitu. Nah, terus saya tadi belum jawab pertanyaan yang handle sih. Ya, silakan Mbak Nadia. Oh ya, oke. Ini saya share lagi. Nah, ini kalau handle-nya itu sendiri kan tadi di awal dibilang tuh sama Pak Sate dan Bu Irma kalau kita tuh ada dua, yaitu pull handle sama si lever handle. Nah, ini tuh kalau lever handle jadi bentuknya seperti ini. Jadi dia ada rose-nya dan ada handle-nya gitu. Yang biasanya cekrek gitu. Nah, terus ada lagi escutcheon. Escutcheon itu adalah tempat untuk naruh si lubang silindernya gitu. Jadi penutupnya si lubang silinder gitu. Jadi handle rose with escutcheon. Kurang lebih kalau lever handle seperti ini gitu, dan ada ukurannya juga dia. Misalnya handle-nya itu kurang lebih 125 sampai 140 mili gitu. Terus kayak rosetnya dia juga ada ukurannya. Nah, kalau ini lebih ke kayak ke standarnya aja, tapi misalkan mau dikembangin lebih juga nggak masalah gitu. Misalkan saya mau bikinnya 16 cm karena begini begitu gitu. Tangan Indonesia zaman sekarang mungkin lebih kenapa gitu misalnya. Itu juga nggak masalah. Nah, selain lever handle yang on rose, juga kita ada lever handle on plate. Nah, seperti ini. Jadi ada platnya. Kalau tadi terpisah antara si rose sama si escutcheon-nya. Kalau yang ini dia menjadi kesatuan dalam sebuah plat gitu. Dimensinya juga dia ada sama kurang lebih sih 120 untuk handle-nya. Terus kalau platnya dia di 240 mili. Nah, berikutnya ini ada pull handle. Kalau pull handle juga terbagi menjadi dua. Ada yang pull handle on rose sama pull handle on plat. Kalau pull handle on rose dia ada rose-nya gitu. Jadi sama ya konsepnya gitu. Ntar ada escutcheon-nya juga. Tapi kalau handle ya udah handle-nya aja. Nah, tapi kalau lever handle biasanya tuh udah seset sama escutcheon-nya begitu. Nanti juga ada dimensinya nih. Kayak rose-nya itu kurang lebih sekitar 20 cm atau 3 mili atau 3 cm atau 2 cm, kurang lebih kayak gitu. Terus kayak handle-nya tingginya kurang lebih 800 atau tapi boleh juga sepintu karena model yang sekarang nih udah semakin kekinian gitu. Misalnya mau setinggi 2 meter, setinggi pintu, ya nggak masalah juga gitu. Jadi boleh aja. Nah, berikutnya ini ada pull handle on plat. Jadi menggunakan si platnya. Jadi kalau tadi cuma rose aja, kalau ini pakai plat gitu. Jadi pull handle-nya pakai si platnya. Nah, kurang lebih sih itu untuk hasil dari sayembara ini gitu. Arahnya seperti apa sih objeknya gitu. Itu juga di sayembara ini diperhitungkan juga dari bentuk fungsi dari fungsinya juga nggak sih, Mbak Nadia? Ya. Gimana Bu Irma kalau secara hasil yang dikriteria dari juri kali ya? Iya. Ya, nanti peserta itu wajib melampirkan ada beberapa teknisnya. Coba Mbak Nadia bisa ditampilkan di screen. Nah, ini penyajian materi nanti para peserta cukup ukuran A3 landscape maksimal 3 halaman. Jadi lembar pertama itu para peserta award ini atau sayembara ini wajib mencantumkan ide konsepnya seperti apa, pemilihan materialnya seperti apa. Nanti di lembar kedua itu wajib ada gambar teknis. Di slide sebelumnya tadi Mbak Nadia sudah menyampaikan gambaran mengenai gambar teknis. Gambar teknis tentu sudah tahu ya. Jadi berisi ukuran detail. Di lembar kedua ini gambar teknis dan perspektif ya, jadi tidak berbentuk 2 dimensi tapi perspektifnya seperti apa supaya nanti kalaupun menang pihak Kenari Jaya membuat modelnya itu gampang gitu, sudah ada acuan perspektifnya seperti apa. Kemudian tidak diperkenankan mencantumkan identitas apapun pada gambar tersebut ya, jadi tidak boleh menampilkan identitas. Kemudian ini supaya tidak menjadi banyak pertanyaan, format kertasnya wajib diikuti. Tidak lagi ada pertanyaan A4 boleh nggak, A1, A2, A3 yang diperkenankan oleh panitia.
Kemudian identitas ya harus lengkap nanti di formulir. Ada Google Form tersendiri ya Mbak Nur, Sekretariat HDI. Tentu ada formulir yang sudah ditetapkan oleh panitia, harap diisi untuk yang perorangan maupun untuk yang kelompok untuk pembuatan sertifikat, ataupun nanti kalau menjadi pemenang sayembara ini kita sudah mempunyai data identitas yang jelas. Nah, satu lagi poin penting supaya tidak banyak pertanyaan, panitia mempunyai hak penuh untuk melakukan diskualifikasi apabila peserta tidak mengikuti tata cara pemasukan karya. Demikian, boleh lanjut Mbak Nadia. Nah, tadi pertanyaannya Pak Bayu itu Bu, kayak kalau menilai handle itu dari fungsinya juga nggak sih gitu katanya? Oh, itu udah pasti. Jadi fungsi handle yang dinilai kan sudah 2 tadi, yang lever handle dan pull handle. Betul ya Pak Satya? Jadi Ya, kalau kita bikin yang apa tuh namanya, di luar 2 fungsi tadi, di luar lever handle dan pull handle, tentu tidak akan masuk kriteria penilaian. Karena banyak sekali ya Pak Satya, itu ada puluhan mungkin ya jenis handle ya. Ada yang nah itu ya, jadi kriteria penilaiannya 2, konten desain konten bobotnya 40%. Jadi desain yang menarik tadi di awal disebutkan yang mempunyai nilai jual, yang kekinian, trendy, stylish ya. Jadi peserta juga yang mau ikut sayembara ini dibaca dulu tornya baik-baik dengan teliti dan cermat, karena konten desain di kriteria penilaian itu bobotnya besar 40% gitu. Kemudian konten teknologi, ya ini kalau bisa memenuhi yang diharapkan dari sayembara ini bobot nilainya 20%. Jadi memang harus mempunyai pandangan yang agak beyond ya mengenai konten teknologi seperti apa sih kaitannya. Tentu dengan pandemi ini bisa dikaitkan tuh. Apakah yang comfortable, nyaman, yang sehat, yang safety, kan bisa dari pemilihan material juga ya, yang tidak mudah dihinggapi virus misalnya. Kemudian terkait aksesorisnya, sistem konstruksinya mau seperti apa gitu. Jadi bagi yang berminat ikut sayembara dari sekarang mulai banyak melihat desain-desain handle seperti apa, atau mengunjungi websitenya Kenari Jaya itu lebih baik lagi sambil dilihat ya teknologi di Kenari Jaya itu sudah seperti apa. Jadi jangan sampai kita ikut Kenari Jaya Award tapi teknologi yang kita masukkan dalam karya ini masih jauh gitu ya. Jadi silahkan dibuka websitenya Kenari Jaya, dilihat di sana betapa teknologi tentang handle itu sudah Indonesia tuh sebenarnya udah luar biasa. Tinggal dicari desainer yang dari Indonesia sendiri yang bisa menjuarai award ini seperti apa. Kemudian solusi inovatifnya Pak Bayu ini juga lumayan nih, bobot nilainya 20% ya. Karena inovasi ini terkait dengan kreativitas. Nah, kreativitas ini terkait lagi dengan seorang ide dari desainer. Jadi tentunya diharapkan desainer yang ikut sayembara ini mempunyai inovatif solutionnya seperti apa, karena bobotnya juga besar 20%. Kemudian yang terakhir yang akan menjadi kriteria penilaian award ini adalah visibility, bobot nilai 20%. Karena ini kita menggandeng industri, Kenari Jaya Prima, tentu aspek kelayakan pasar dan penerapan aspek new normalnya seperti apa. Ini momennya lagi pas dicari desainer yang punya inovasi yang jauh ke depan, yang bisa dijual produknya. Tentu saja itu kan yang diharapkan oleh kita semua ya. Suatu kehormatan, nama desainernya bisa tercantum di handle pintu itu sendiri dan nanti akan dipasarkan. Nah, kebetulan saya juga mau nanya nih Mas Bayu, kira-kira siapa aja sih Mbak Nadia, Bu Irma, dan Pak Satya di sini yang bisa mengikuti acara sayembara ini gitu? Kategori pesertanya tuh 3 aja, profesional, mahasiswa, umum. Jadi peserta itu yang boleh ikut tuh 2, perseorangan mewakili dirinya sendiri atau kelompok. Nah, jadi perseorangan itu profesional, mahasiswa, dan umum. Profesional, tandanya kita ikut kategori profesional apa sih? Menyertakan kartu anggota, Mbak. Oh, kartu anggota asosiasi ya, Bu ya? Scan, lebih baik scan berwarna sih, jadi nggak buram gitu ya. Profesional dari IAI, yang anggota IAI itu pasti punya kartu anggota IAI. Kemudian dari HDI sendiri, itu pasti punya kartu anggota HDI. Atau dari Asosiasi Desain Produk Indonesia, itu pasti punya kartu. Nah, itu lampirannya. Kemudian kalau mahasiswa tentu punya kartu mahasiswa. Nah, itu dilampirkan. Dan kalau umum cukup dengan KTP. Dan untuk dari ketiga kategorinya ini,
apakah ada biaya tersendiri Bu untuk pendaftaran untuk mengikuti acara sayembara ini? Tentu ada pendaftaran. Jadi kalau untuk profesional itu sebesar Rp300.000 ya, Mbak Nadia? Profesional 250.000 Bu. 250.000, maaf. Kemudian kalau mahasiswa 100.000. Nah, itu pakai kartu mahasiswa. Kemudian kalau kategori umum 300.000. Yang tadi lampirannya KTP. Terima kasih sekali lagi kepada tim Kenari Jaya. Di sini ada Pak Hendra, Pak Henry, Pak Satya, terus kemudian Mbak Nadia, dan juga Bu Irma sebagai ketua acara sayembara kali ini. Dan di sini juga terima kasih kepada Pak Rohadi sudah hadir membuka acara kali ini, dan juga Pak Resto, terima kasih atas ilmunya, dan tim Kenari Jaya yang lainnya. Kemudian terima kasih, jangan lupa untuk saksikan terus program Katalog Pro lainnya, yaitu ada Product of the Week setiap hari Rabu jam 2 siang, lalu ada Protox setiap hari Jumat jam 2 siang juga. Sampai jumpa, tetap sehat terus, tetap semangat, dan jangan lupa untuk segera daftar sayembaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.